Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Segala puji, keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur atas nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, alladzi ja'alana, yang telah menciptakan dan menjadikan kita min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin, daripada bagian umatnya Nabi sebagai pemimpin daripada semua para nabi dan utusan. Wa hadana ila siratihil mustaqim, dan dengan keberadaan Rasulullah biwujudihi fi hadzal alami, kita diberikan oleh Allah petunjuk, hidayah ila siratihil mustaqim, kepada jalannya yang lurus, yaitu adalah dinul islami, yaitu agama Islam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ijtima kita, berkumpulnya kita di malam hari ini, hadirin yang mulia, mudah-mudahan maktubun, dicatat oleh Allah, menjadi bukti burhanul mahabbah, bukti bahwa kita ini adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji setiap puzzle potongan sirah perjalanan kehidupan beliau, yang mengkaji kehidupannya satu tuntutan, menyebut namanya satu kebajikan, bersolawat kepadanya satu keutamaan. Beliaulah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 pembahasan yang akan kami sampaikan, Pak. Jadi 3 pembahasan ini hubungannya semuanya berkaitan dengan hadisatul Isra'i wal Mi'raj bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sajakah ianya peristiwa-peristiwa al-hawadis al-muhimmah, peristiwa-peristiwa penting yang ada hubungan alaqah dengan peristiwa yang agung, mukjizat yang mulia, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini kita pengantar dulu, Pak, karena 10 menit sebelum Isya kita nanti makan-makan. Jadi ikan sepat, ikan gabus lah begitu, Pak. Saya nak panjang tadi, Pak, cuman ternyata udah dikasih bocoran, pokoknya sebelum Isya makan dulu. Oke, aku lebih senang saya, Pak. Padahal saya siapin 18 lembar untuk malam ini nih, Pak. Kalau saya kumpulkan dari 87 kitab yang mau tamat, 18 lembar saya print, saya mau sampaikan semua, rupanya 10 menit sebelum Isya kita makan. Aish, lama juta rasul. Al-ahwal au ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa keadaan Rasulullah sebelum terjadinya Isra Mi'raj ini, Pak. Kemudian limadza, untuk apa, kenapa, ada apa dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi landasan untuk memahami rangkaian perjalanan yang agung dalam konteks peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak lengkap rasanya kalau kita bahas Isra Mi'raj tetapi tidak kita mulai dari keadaan Nabi sebelum beliau diisrakan dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da sanatin nubuwah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus di tahun 610 Masehi kurang lebih, Pak. Wa ba'dal ba'sah, setelah beliau diutus resmi menjadi rasul, maka beliau memasuki 3 tahun fase pertama, marhalatud dakwah asiriyah, di mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah tauhid itu, tetapi secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun. As-sanatul ula ba'da nubuwah, as-sanatus saniyatu ba'da nubuwah, was-sanatus salisatu ba'da nubuwah. Tahun pertama, kedua dan ketiga. Lengkap 3 tahun tamaman sempurna. Nabi bergerilya sembunyi-sembunyi, Pak. Door to door. Beliau jumpai keluarganya, pamannya, anak kemenakannya, semua sepupunya beliau jumpai satu persatu, koribnya, kawan-kawan dekatnya yang bisa dipercaya oleh beliau. Maka disampaikan hadzal dinul azim, agama yang agung. 3 tahun, Pak. Turun di fase yang kedua, marhalatud dakwah al-jahriyah, di mana Allah memerintahkan kepada Nabi agar terang-terangan, ya Muhammad, jangan kau sembunyi-sembunyi. Sekarang timnya, waktunya sudah masuk. Engkau jaharkan dakwahmu, engkau sampaikan agama ini secara terang-terangan. Tahun ke berapakah ya? As-sanatur rabi'atu ba'dan nubuwati, masuk di awal tahun keempat. Maka mulailah Nabi diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan, Pak. Dan di tahun keempat kenabian inilah awal di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat tantangan, mendapat perlawanan, mendapat idaan, aniaya, kezoliman, mutanawwi'atan yang beraneka ragam bentuknya yang dilancarkan oleh musyrikin Mekah dan orang-orang kafir Quraisy. Kita bicara dulu keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Nah, secara umum bisa kita simpulkan ada arba'atu ahwal, Pak. Ada 4 keadaan yang terjadi fi nafsin Nabi wa ashabihi. Ada 4 keadaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sampai masuknya proses di mana Nabi diisrakan, diperjalankan oleh Allah daripada minal baitul haram, dari Masjidil Haram sampai ke Baitul Aqsa di Maqdis, Pak. Kemudian ila sidratil muntaha naik. Saya belum bahas masalah Isra Mi'rajnya. Keadaan Nabi dulu. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bittifaqil mu'arrikhina, dalam semua kitab sirah yang masyhur, yang muktamad, sepakat para ulama, sebelum di Isra Mi'rajkan Nabi, kondisinya yang pertama tahta idza'il kufari wal musyriki Makkah. Nabi dalam kondisi di bawah kezoliman orang-orang kafir Quraisy. Idza'ul kufar, idzayah. Nabi tidak pernah lepas hari-harinya daripada penganiayaan, kezaliman. Baik itu yang sifatnya idza'ul kufari al-jasadi wa idza'ul kufar al-ma'nawi. Ada 2 jenis kezaliman yang dilakukan orang kafir terhadap diri Nabi. Pertama secara fisik, yang kedua secara mental. Nabi didonkan oleh orang kafir Quraisy supaya berhenti berdakwah. Dari sisi fisik Nabi didolimi secara kekerasan verbal, kekerasan fisikal. Nabi juga didolimi secara fitnah, namimah, adu domba, supaya batinnya Nabi don, keluarga Nabi don. Sahabat yang sudah masuk Islam tidak ada lagi semangat untuk melanjutkan keislamannya. Ini idza'ul kufar al-jasadi secara fisik, al-maknawi secara verbal, Pak. Ucapan, perkataan, fitnah, namimah, adu domba. Dan ini berapa tahun? Dari mulai tahun keempat kenabian sampai masuknya peristiwa Isra Mi'raj, sampai nanti hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mim Makkah ilal Yasrib, tahtal idza, di bawah kepenganiayaan orang kafir, Pak. Wasani yang kedua, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-isra'i ala hayati aw ala halati siddatil khuzni
biwafati ammihi Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib wa biwafati zaujatihi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sepakat para ulama, sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi dalam kondisi berkabung sedih yang luar biasa. Apa pasal? Pertama, kematian yang menimpa pada pamannya Abu Thalib dan wafatnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ditinggal pergi pamannya, Pak. Meninggal pamannya, wafat istrinya. Ini yang kedua. Nah, kita lihat di beberapa keterangan, kami bacakan sedikit walaupun tidak semuanya, Pak. Wattafaqa al-mu'arrikhuna ala salah sati asbab wara'a hudusi mu'jizatil Isra'i wal Mi'raji. Termasuk dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis As-Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Ini kitab sejarah kontemporer, Pak. Dalam kitab Nurul Yakin fi Sayyidi au fi Sirati Sayyidil Mursalin, Syekh Muhammad Al-Khudari juga menyebutkan, Pak, Ta'kidul ulama'i bihadil hadisati. Jadi ada beberapa keadaan dan sekaligus ini menjadi alasan kenapa Allah mengisrakan dan memi'rajkan Nabi SAW. Yang pertama, Nabi dalam kondisi sedih. Yang kedua, Nabi selalu tertindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Termasuk dhahabun Nabi SAW ila Taifi, sebab di mana ketika Nabi berangkat ke dakwah ke Taif dan orang-orang Taif mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Pak. Nah, saya ingin membahasnya secara urut supaya kita mudah untuk memahaminya, Pak. Ini anak siapa, Pak? Ini kalau nggak diselamatkan saya adopsi loh, Pak, nanti. Saya nggak punya anak laki-laki masalahnya. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui, setelah Nabi diperintahkan berdakwah dengan terang-terangan, maka yang dirasakan oleh Nabi bukan sambutan dakwah itu, tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy hum yajhaduna wa yungkiruna, mereka mengingkari dakwahnya Nabi SAW. Al-aglabiyah, mayoritas, kebanyakan mengingkari, Pak. Pertanyaannya adalah, seperti apa penganiayaan ini yang dirasakan oleh kekasih kita Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa min ba'dil idayah, termasuk salah satu contoh yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, Pak, menjelang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu khisarul kufari bi ahlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengembargo keluarga Rasul, Banu Abdi Manaf, Banu Hasim, Banul Muthalib. 3 klan dari Bani Quraisy ini mereka sepakat diembargo, al-khisar, Pak, diasingkan, diusir dari Mekah, dikumpulkan di satu lembah yang dikenal dengan lembah itu Syi'ib Abi Thalib, Pak. Maka peristiwa dikatakan Qissatu Syi'bi Abi Thalib. Kapan itu terjadi? Mulai tahun 7 kenabian sampai berakhirnya tahun 10 kenabian, Pak. 3 tahun, Pak, bayangkan. Ada laki-laki kafir Quraisy namanya Mansur. Ini ahli menulis, ditunjuk oleh Abu Sufyan bin Harb sebelum masuk Islam, diperintahkan oleh Abi Jahal Amr bin Hisam al-Mahzumi, diperintahkan oleh Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muthalib laknatullahi alaihim. Mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Membuat satu kesempatan berkumpul di Darun Nadwa, memboikot, mengembargo keluarga, semua keluarga Nabi, baik itu yang muslim ataupun yang belum muslim pun kena
imbasnya Pak, diusir semuanya. Maka Abu Thalib yang bertanggung jawab dibawa semua keluarga ini keluar dari Mekah menuju satu dataran lembah, satu bukit yang celahnya ini sempit sekali, namanya Syi'bu Abi Thalib. Si'ib namanya. Jadi lembah itu panjang, diapit batu yang terjal. Kita kalau manjat kagak bisa. Di situ kagak ada air, sumber mata air, tidak ada tumbuh-tumbuhan kecuali rumput. Kalau dimakan itu gatal di tenggorokan. Dan itulah al-makan al-maudhi, tempat di mana keluarga Nabi ditahan, diembargo, dikucilkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Berapa lama? Mulai dari tahun ke-7 kenabian sampai berakhirnya tahun ke-10 kenabian, Pak. Menjelang berakhirnya tahun ke-10 kenabian, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang makamnya ada di Cina, Pak. Wa huwa sahabiyun jalil, beliau sahabat yang agung termasuk syahid. Beliau saksi terjadinya peristiwa Khisarul kufari, ahlil kufar ini, bagaimana orang-orang kafir ini mengembargo keluarga Nabi, Pak. Beliau pernah ditanya ketika telah terjadi perang Badar, Pak. Ya Sa'ad, ceritakan, akhbirni, kata sahabat-sahabat yang lain, satu peristiwa yang pernah engkau alami ketika engkau di awal-awal masuk Islam yang gak pernah engkau lupakan seumur hidupmu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini 10 al-asrah al-mubasyarah bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Masuk pertama di kalangan orang-orang binas sabiqin al-awwalin, orang yang melihat bagaimana Nabi begitu menahan penderitaan. Padahal Bapak Ibu, Nabi itu kalau begini aja belum sampai keluar ucapan itu sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi dalam kondisi siddatil ahwal begini, Nabi tidak pernah menggunakan mukjizatnya. Padahal kalau mau menggunakan mukjizatnya seperti Nabi Musa, manna wasalwa, langsung turun ayam goreng itu, Pak. Tapi ala siddatil ahwal, di Si'ib, di lembah Abi Thalib ini tidak ada Nabi menggunakan mukjizatnya. Bahkan Nabi diperintahkan oleh Allah, fasbir, sabarlah wahai Muhammad, kama sabara ulul azmi minar rusul, sabarlah engkau sebagaimana yang telah dilakukan kesabaran itu oleh nabi-nabi yang mendapat martabat ulul azmi. 5 nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. 3 tahun, Pak. Ini sebelum Isra. Wa fi kulli lailatin, kata Sayyidina Sa'ad, setiap malam aku mendengar bayi-bayi menangis, perempuan-perempuan merintih karena menahan lapar, anak-anak sakit, anak-anak kelaparan, menangis kenapa air susu ibunya kagak ada yang keluar karena ibunya menahan lapar. Kami hanya menjumpai rumput yang ketika kami makan perut kami terasa sebah, tenggorokan kami terasa gatal. Bahkan wadata yaumin, suatu hari aku buang air kecil, kata Sayyidina Sa'ad, Pak. Di saat aku buang air kecil, kata Sayyidina Sa'ad, maka ada suara al-qoqo'ah, suara gemericik. Ini mahadal saut, ini suara apa? Maka setelah aku lepas buang hajat, aku cari mamba'u saut, sumber suara tadi. Ternyata ada potongan kulit unta yang sudah lama sampai mengering. Itu kejatuhan air pipis, Pak, sampai bunyi. Kricik begitu, dicari sama Sayyidina Sa'ad, diambil itu potongan kit'atun min jildil ba'ir, dibawa balik, dicuci, dibersihkan, direbus, dijemur lagi, direbus lagi, baru dimasak. Apa kata Sayyidina Sa'ad? Kami semua di lembah itu 7 hari kami makan dengan potongan kulit unta itu, Pak. Selepas itu kami tak ada lagi makanan. Berapa saat? 3 tahun, Pak. Bukan 3 bulan, 3 tahun. Kita ini sudah pernah merasakan lockdown total belum, Bapak Ibu? PPKM, lockdown total, nggak boleh kemana-mana. Kalau di Batam belum kayaknya.
Jadi kalau bicara lockdown, PPKM yang tidak boleh aktiviti di luar, lo Nabi pernah udah di lockdown duluan sama orang kafir, Pak. Bicara lockdown, Nabi pernah merasakan 3 tahun, salah satu sanawat tamaman, 3 tahun sempurna, nggak kurang nggak lebih. Nggak pernah keluar dari tempat itu, nggak bisa berziarah, nggak bisa menjenguk keluarga, nggak ada sumber bahan pokok makanan, sumber air sangat sedikit. Kalau malam dinginnya mencekam, kalau panas teriknya luar biasa. Pokok tanaman kagak ada di lembah itu. Itu 3 tahun. Ini Masya Allah, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang akan kita dustakan? Kita nggak pernah dihadapkan oleh Allah pada beratnya membawa agama sebagaimana awal-awal agama ini diperintahkan untuk didakwakan oleh Rasulullah. Nabi menahan haus, menahan lapar, menahan dari serangan musuh. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tidak mundur sedikit pun. Nggak kayak saya ini dakwah, Pak. Ngaji dapat minum, nanti habis pengajian Ustadz monggo makan bareng. Lo itu dakwah sekarang, dakwah zaman Nabi boro-boro, Pak. Masuk Ramadan, Ustadz, buat makan kita selepas tarawih ini. Zaman dulu mana ada, Pak. Lempar batu, kena rajam sama orang-orang kafir Quraisy. Dan ini ahwalun Nabi qoblal Isra, Pak. Lepas tahun 10 kenabian, selesai embargo pemboikotan, maka keluarga Nabi diperbolehkan kembali ke Mekah. Maka setelah masuk di tahun 10 akhir, maka Abu Thalib pun menderita sakit, kemudian dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu punya 2 sandaran, Pak. Sanadaini. Ada as-sanadul ijtimai, al-mujtama, sosial, hubungan kemanusiaan. Yang kedua as-sanadul atifiyu, sandaran Nabi, bemper Nabi yang sifatnya modal dakwah, tukar pikiran, fikrah. Ini beliau Sayyidah Khadijah. Kalau untuk urusan keumatan itu Abu Thalib, walaupun beliau tak dapat hidayah, Pak. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka ingin menzalimi Nabi dengan totalitas masih segan sama Abu Thalib. Mereka memandang klannya Abdul Muthalib Bani Hasyim, mereka masih hormat kepada Abu Thalib. Maka Nabi di bawah himayah sianah Abi Thalibin, Pak. As-sanad al-ijtimai, masalah urusan sosial, hubungan kemasyarakatan, bagaimana begini atau begini atau begitu, maka ini putusannya pada Abu Thalib. Maka Nabi SAW kalau mau berbuat begini, dakwah begini, selalu konsultasinya kepada Abu Thalib. Maka meninggal Abu Thalib, Nabi ala siddatil husni. Ada 2 sebab Nabi sedih. Pertama, orang yang berjuang bertahun-tahun tapi wafat mati tidak membawa hidayah. Yang kedua, dengan hilangnya Abu Thalib, maka orang-orang kafir Quraisy semakin berani kepada Rasulullah karena nggak ada yang disegani lagi, Pak. Tinggal satu, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi yang pertama, yang paling sering disebut namanya, yang paling banyak diagungkan, dipuji oleh namanya. Satu istri Nabi yang paling kuat imannya, paling kuat pengorbanannya, satu-satunya istri Nabi yang dapat salam dari Allah dan ia jawab Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini hanya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Pak, yang kita baca habis sholat itu, Pak. Itu salamnya Khadijah kepada Allah yang dititipkan kepada malaikat Jibril alaihi salam, Pak. Wafat berikutnya menyusul Sayyidah Khadijah. Nabi semakin sedih. Tidak ada teman untuk bertukar pikiran, tidak ada teman untuk mengadu, berkeluh kesah, berbagi nasihat dan saran. Ini peran Khadijah. Al-Imam Az-Zuhri, Pak, min ahadil mu'arrikhin, ulama ahli hadis, ahli sirah sejarah. Beliau pernah menghitung hartanya Sayyidah Khadijah, 1/4 tanah Mekah itu keluarganya Khadijah, Pak. Berapakah yang beliau habiskan?
kalau dikonversikan ke mata uang rupiah, ada yang mengatakan 40 miliar, Pak. Ada yang mengatakan 14 miliar. Tapi riwayat yang masyhur itu 14 miliar itu uang dinar dirham cash. 14 miliar, Pak. Banyak apa sedikit, Pak? 14 M. 1 M itu 1000 juta. 14.000 juta. Perempuan habiskan hartanya, habis tanahnya, habis ternaknya untuk membackup dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya harta. Nabi sulit di luar, masuk rumah Nabi dibuatnya oleh istrinya ini, beliau dingin suasananya, Pak. Wahai suamiku, sabarlah, engkau nabi, engkau utusan Allah, engkau pilihan Allah, sabar, pasti akan indah pada saatnya. Dan sebelum indah itu terjadi, Sayyidah Khadijah sudah diwafatkan duluan, Pak. Ketika Islam sudah berjaya, Ummul Mukminin yang lain merasakan keindahan Islam, tapi Sayyidah Khadijah tidak. Beliau diwafatkan oleh Allah di tahun 10 kenabian. Di akhir tahun 10 kenabian, Sayyidah Khadijah wafat tepat di atas pangkuan paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala beliau yang mulia disandarkan di atas paha kanannya Nabi. Disitulah beliau menghela nafas, ilar rafiqil a'la, diambil rohnya oleh malaikat Israel atas perintah Allah, bi amrillahi tabaraka wa taala, Pak. Menangis Nabi, Pak. Kehilangan pamannya, sudah tidak membawa hidayah, bemper masyarakat tidak ada, disusul lagi Sayyidah Khadijah, wahadil amu amul khuzni, dan inilah tahun kesedihan, Pak. Bagaimana keadaan Rasulullah setelah ditinggal wafat 2 orang ini, Pak? Abu Lahab yang notabene ini pamannya sendiri, Pak. Rasul itu anak saudara laki-lakinya, kemonakan, Pak. Tapi justru orang yang paling kuat ambisinya untuk membunuh Rasul itu Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, laknatullahi alaih. Sampai turun surah Al-Masad, Allah mengecam kebiadaban Abu Lahab dan istrinya, Pak. Dan setiap rencana pembunuhan, penganiayaan, al-idza wal alam wal zulmi, semua itu pasti ada campur tangannya Abu Lahab. Dibantu siapa? Kongsinya Amr bin Hizam al-Makhzumi, Pak. Abu Jahal. Padahal Abu Jahal nih, Pak, dulu waktu belum Islam ada turun, dia ini dikenal dengan nama Abul Hakam. Abul Hakam tuh orang yang paling bijak, Pak. Abul Hakam. Tapi karena dia bodoh, kata Nabi, yang memberikan nama Abu Jahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia bunuh Sumayyah bintu Khayyat, istrinya Yasir bin Amir radhiyallahu an. Karena dia dibodohkan oleh Nabi. Kenapa? Udah nenek perempuan tua tapi tetap nekat dibunuhnya. Maka dikatakan oleh Nabi, huwa Abi Jahal, Sumia Abu Jahal. Padahal dulu Abul Hakam namanya, Pak. Bapaknya kebodohan nih, Pak. Orang-orang kafir Quraisy semakin kuat, Pak. Dan ini saksi kami ingin sampaikan, Pak. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Saya ambil kisah mafhumnya karena hadis ini panjang. Dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, juga Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani menukil riwayat ini. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalail An-Nubuwah, di sini babnya di juz 10 tepatnya, Pak. Waqala Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'udin, ketika Abu Thalib meninggal, Nabi ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah bintu Khuwailid. Orang-orang kafir Quraisy semakin menggila. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa yasjudu amamal Ka'bah. Aku pernah melihat, menyaksikan dengan mataku sendiri, kata Sayyidina Abdullah, aku melihat Nabi lagi sujud di depan Ka'bah nih. Terus datang Abu Jahal, datang Abu Lahab, datang Utbah, datang lagi semua orang-orang kafir Quraisy. Terus Abu Sufyan bin Harb, semua orang-orang itu datang, Pak. Ngumpul semua di hadapan Nabi. Apa yang dilakukan?
Sayyidina Abdullah mengatakan, waqala Abu Lahab, siapakah yang berani menginjak kepala Muhammad ini akan aku bayar dengan sekian ekor unta. Maka menunjukkanlah jari pemuda-pemuda syababu kufari Quraisy. Oke, siapa yang siap? Saya, Abu Lahab. Begitu semua. Apa kata Abu Jahal berikutnya? Siapa yang berani menimpakan jazar, yaitu ketubannya onta, Pak. Salal jazur. Kemarin ada onta melahirkan, ambil ketubannya. Siapa yang berani menimpakan di pundaknya pundaknya Muhammad, kata dia, maka akan aku upah dia. Wa kana rajulun min kufari Quraisy, ada seorang laki-laki, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Pak. Dia balik, dia bawa itu ketuban onta itu yang baunya sudah anyir, dibungkus terus dijatuhkan di atas kepala Nabi, di punggungnya ini, Pak. Dalam kondisi Nabi sujud di hadapan Allah. Menangis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Pak. Aku menyaksikan, aku ingin menolongnya, tapi aku tidak ada kekuatan, aku tidak mampu melawan kekuatan yang begitu banyak orang-orang kafir Quraisy. Aku hanya bisa berdoa, menangis menyaksikan Rasul dihinakan begitu hinanya. Abu Lahab mengambil tanah debu, ditaburkannya di atas kepala Nabi, sehingga Nabi tidak nampak lagi bentuknya, bermandikan debu, Pak. Hal ini kemudian dikabarkan oleh seorang sahabat yang sudah masuk Islam minas sabiqin al-awwalin. Dia balik, dijumpai anak keluarganya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintur Rasuli, masih kecil, belum dewasa, belum balik, Pak. Datang dia, lari dia, nangis dia, dihalonya orang-orang kafir itu. Maka minggir semua orang-orang itu melihat Fatimah datang. Maka dengan menangis tetesan air mata, diusaplah punggung ayahandanya yang mulia, diusaplah kepala. Dan Nabi waktu itu beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya. Sayyidah Fatimah menangis. Dan ketika Nabi SAW bangkit dari sujudnya, orang-orang baru pergi. Aku, kata Abdullah bin Mas'ud, baru menghampiri Rasul. Ya Rasulullah, kenapa engkau diam dibeginikan sama orang-orang ini, ya Rasulullah? Ketika orang-orang itu menjauh, Pak, apa yang dibaca oleh Nabi ketika sudah beranjak, Nabi sudah berdiri dari sujudnya, dari rukuknya, dari solatnya, Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, aku serahkan kepada engkau orang-orang Quraisy. Allahumma ya Allah, aku serahkan kepada engkau Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah, dan semua ada 12 orang kurang lebih, yang kata Sayyidina Abdullah, aku lupa nama-namanya, tapi 12 orang itu yang disebut Nabi, hanya satu yang matinya tidak di perang Badar, sisanya semua terbunuh di perang Badar, Pak. Yang disebut tuh namanya oleh Nabi waktu beliau selesai daripada sujud ketika ditimpa kotoran, Nabi beranjak kemudian berdiri setelah dibersihkan oleh putrinya yang tercinta Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi kemudian berdoa kepada Allah, disebut fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dan semua orang yang disebut itu semua terbunuh di perang Badar Kubra di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Ini Masya Allah, Pak. Allah hinakan semuanya. Dan Abu Lahab yang tidak terbunuh di peperangan Badar, kenapa? Allah matikan di kota Mekah. Dan ketika Abu Lahab dimatikan oleh Allah, badannya membusuk sehingga orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa menguburkannya. Dan cara menguburkan itu didorong pakai beroti, Pak. Kayu galah yang panjang baru bisa mendorong jasadnya, mayatnya Abu Lahab, saking busuknya. Orang yang pernah mencaci, menghinakan Nabi, dan Allah hinakan kematiannya, Pak. Ini Abu Lahab. Dan saya ada teman yang tinggal di Mekah, pernah telepon saya, WA saya. Jadi kuburannya Abu Lahab yang bekas di kuburnya itu setiap saat mengeluarkan bau amis sampai sekarang, Pak. Itu di YouTube juga banyak. Ada YouTuber itu yang sering datang ke sana, dan itu memang real, Pak. Kadang mengeluarkan aroma amis itu dari bekas kuburannya Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, Pak. Yang ketiga, waduh, makan kita ini, Pak. Saya lagi semangatnya makan pula ini. Oke lah, Pak, kita lanjutkan nanti di malam Sabtu.
Sekaligus kita lanjutkan, apa sajakah yang terjadi ketika peristiwa Isra. Nah di hari Ahad kita bahas apa saja yang terjadi ketika Mi'raj. Jadi at-tartib, jadi kita bahas secara utuh apa sajakah yang terjadi pada Nabi ketika mulai berjalan dari Masjidil Baitul Haram sampai Baitul Aqsa di Palestina. Apa aja peristiwanya, mukjizatnya, semua kita bahas. Baru di minggu terakhir di Ahad subuh kita lihat peristiwanya, bagaimana Nabi ketika Mi'raj, apa saja yang dijumpai oleh Nabi, bagaimana keadaan Nabi ketika melihat surga, melihat neraka, melihat Sidratul Muntaha, dan kita bahas sampai titik minal ibtida hatal intiha, dari awal sampai akhir Pak. Insya Allah 3 pertemuan cukup. Ini sebenarnya belum selesai, cuman karena saya udah di begini-begini, artinya makanan sudah disiapkan ini Pak. Baik, masih ada waktu 5 menit kurang lebih, dan kita tidak buka sesi tanya jawab karena kita langsung menikmati hidangan. Kalau tidak cukup waktunya nanti dibungkus saja Pak, insya Allah. Okay. Jadi baik, saya mohon maaf karena waktunya terbatas. Saya tutup langsung dengan kifatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.